gimana kabarnya? Wah, luar biasa. Luar Kak Deon biasa gimana? ya. Kak Deon juga luar biasa. Wah, pasti ada di rumah juga luar biasa. Nah pasti luar biasa, apalagi ini tahun baru ya, Wah, tahun baru. 2021. Iya, Nah, bulan kedua. bulan Wah, kedua, sudah. wah pasti adik-adik juga punya semangat yang baru. Wah, pastinya dong, Kak. Nah termasuk kalau kita sekolah minggu pagi hari ini. Ya kan? Ya adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru. Kak Tessa siap? Siap, Kak Deon siap? Siap adik-adik siap? Siap dong, Nah Kak. biar lebih semangat, kita mending pujikan yang jalan-jalan gitu. Mau kemana kita, Kak? Kita jalan-jalan kemana aja, yang penting sama Tuhan Yesus. Iya. Siap? Adik-adik siap? Siap. Kita pujikan kudaki-daki. Bangkit berdiri dulu. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya. Biar nggak Wah, ngantuk. Iya nggak ngantuk. Ayo bangkit berdiri, kita puji nama Tuhan kudaki-daki. Kudaki-daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Stop. Kak Tessa, kalau nanti ku daki-daki, Ya? kita nanti maju ke depan. Kalau nanti ku turun, kita mundur ke belakang. Oke? Ah, oke. Adik-adik siap ya? Siap. Siap. Oke, kita mulai lagi. Ku daki-daki. Yuk adik-adik yuk. Siap ya? Nanti maju terus mundur. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku daki-daki, kita maju kak. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada. Yo lompat adik-adik. Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka senyumnya, disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Ku daki-daki, lebih semangat kak. 1, 2, 3. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya, disuka kau ada, di kau ada, karena engkau. Di kanan kau ada. Yesusku. Yuk semuanya lompat. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan, slow. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesus. Slow lagi adik-adik. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka
Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus, karena Engkaulah, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. memberkati kami. Tuhan, saat ini kami mau memuji-Mu, memuliakan-Mu, dan nanti Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik. Sekali lagi ya, shalom. Waduh, kalau suaranya kenceng kayak gini kan jadi semangat ibadahnya. Nah, adik-adik, ayo semangat lagi kita puji nama Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Tessa, Kak Deon punya pertanyaan. Apa itu, Kak? Nah, Kak Tessa, saat ini kita tuh tinggal di mana coba? Di Kartasura. Bener. Nah, tapi Kartasura itu ada di kabupaten mana? Kabupaten Sukoharjo, Kak Deon. Bener lagi loh adik-adik ya. Kak Tessa pinter ya. Adik-adik lebih pinter Wah, pastinya. Pasti tahu. Nah, Kabupaten Sukoharjo ini, pertanyaannya buat adik-adik. Kabupaten Sukoharjo ya, ada di provinsi mana? Ayo. Coba tebak. Provinsi mana? Ayo. Ya bener Kak, bener, ada yang bener. Jawa Tengah. Ih, bener, pinter. Pinter banget, ya ampun. Kartasura Sukoharjo itu ada di provinsi Jawa Tengah. Nah, tapi Jawa Tengah itu ada di Pulau Jawa. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada berapa provinsi di Pulau Jawa? Kak Tessa tahu nggak? Banyak, Kak. Banyak. Berapa? Berapa Coba dihitung ya, coba dihitung. Pulau Jawa, Ya, tempat kita tinggal sekarang. Jawa Tengah. Jawa Timur. Jawa Barat. Ada lagi nggak ya? Ada. Yogyakarta. Oh, Jogja, iya Jogja deket. Yang itu, Kak. Mana? DKI Jakarta. Oh, DKI Jakarta. Banten. Wah, ada 6 ya ternyata ya. Kira-kira ada apa lagi ya adik-adik ya? Kalau adik-adik tahu, coba sebutin. Tadi ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada Yogyakarta, Jakarta sama Banten. Wah, ternyata banyak juga ya. Kalau di Jawa itu ada provinsi-provinsi. Nah, adik-adik tahu nggak sekarang ini Kak Deon sama Kak Tessa udah pakai salah satu baju tradisional. Adat. Nah, baju adat. Kalau Kak Tessa pakai baju apa Kak namanya? Tessa pakai namanya kebaya. Wah, adik-adik pasti sering lihat kan? Iya ya. Biasanya yang pakai mama-mama. Oh iya, kalau mama mau jago. Iya, mau jago, Iya, pakainya kebaya. Wah, cantik ya ternyata Iya, ya kalau pakai kebaya. Nah, adik-adik yang cewek-cewek di rumah kalau pakai kebaya itu bukan norak, Bukan, tapi Kak. cantik, keren. Kita cinta sama budaya kita. Budaya Jawa. Iya. Nih sekarang Kak Don juga pakai baju namanya baju lurik. Waduh, keren nggak? Keren nggak adik-adik? Keren dong. Keren ya Kak Tessa ya? Keren banget Kak Deon. Waduh. Nah, udah informasi soal Jawanya kita lanjutin nanti lagi. Kita pujikan pujian aja yang khas sama Jawa. Wah, pujian bahasa Jawa. Iya. Kita mau pujikan sakjeke. Sakjeke kula nderek Gusti. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, kabeh mau
Gusti Yesus kang maringi sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Sajeke aku nderek Gusti, sajeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem kak, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun Gusti Yesus kula matur nuwun. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeay, matur nuwun. Matur nuwun itu artinya Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus gitu. Asik banget ya ternyata ya, Iya. kalau kita bisa nyanyi pakai bahasa Jawa. Sekarang kita belajar bahasa Jawa, ya kan? bahasa daerah Iya kita. bener banget. Kalau adik-adik di sekolahan ada pelajaran bahasa Jawa. Wah, ada dong pastinya. Nanti jadi nggak kesusahan kalau ngerjain. Iya, ya toh? jadi bisa nggak usah Iya, tanya, iya. Mah ini artinya apa Wah, ya, nggak Mah? tahu gara-gara sering sekolah minggu. Iya, sering nyanyi pakai bahasa Wah, Jawa, iya. ngomong pakai bahasa Jawa. Waduh. Terus kita pujikan satu lagu lagi yang pakai bahasa Jawa, kira-kira apa ya Kak ya? Kak Tessa tahu Kak, Kak Tessa tahu. Apa? Kulo tresno Yesus. Nah, Wah, iya Kak, yang itu Kak. Iya yang- cocok. Ayo adik-adik tahu kan lagunya toh? Wah, pasti tahu dong. Pasti tahu ya kan? Ya adik-adik kita pakai bahasa Jawa nyanyiin Kulo tresno Yesus. Jeru banget. Iya, dalam Oke. banget sayang sama Siap ya Tuhan adik-adik ya? Yesus. Siap Kak Tessa? Siap Kak Deon. Mari kita pujikan. Kulo tresno Yesus, jero banget. Kulo tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero, jero banget. Tresnaku jero banget. Kulo tresno Yesus, aku lo tresno Yesus, jero banget. Kulo tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jero banget. Tresnaku jero banget.
Jero banget. Jero banget. Jero banget. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kak Tessa, Iya, Kak Tessa tahu nggak kalau selain Pulau Jawa itu ada pulau apa lagi? Ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera, Ada terus Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Oh iya di NTT, NTB. Iya. Wah, Banyak ya, banyak Kak. banget ya ternyata ya. Indonesia itu banyak banget sukunya, Banyak pulaunya. Terus juga banyak ras juga ya kan. Wah, keren banget ya. Kira-kira ya Kak ya, Tuhan Yesus itu cinta nggak ya sama orang-orang selain orang Jawa? Wah, pastinya cinta Oh, dong Kak. cinta Kan ya? Tuhan Yesus cinta semua orang. Oh iya cinta ya. semua manusia Berarti di dunia. cinta orang Jawa, Cinta. cinta orang Sumatera, Iya. orang Kalimantan, orang Papua. Wah keren Semuanya ternyata Tuhan Yesus cinta. Tuhan Yesus itu. Berarti kalau Tuhan Yesus cinta sama semua orang, semua ras, kita juga harus cinta dan Cinta. mengasihi juga ya. Teman-teman Harus kita yang mengasihi. ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi. Wah di mana-mana kita harus mengasihi. Wah, nah adik-adik kalau kamu ada di rumah ketemu sama teman kalian yang beda suku, beda ras, ras. itu juga harus dikasihi. Ya, kita harus saling mengasihi, Iya. menyayangi. Nggak boleh diejek, Nggak ya kan? boleh. Mungkin emang bahasanya beda, tapi kita tetap harus mengasihi. Mengasihi karena Tuhan Yesus juga mengasihi. Waduh, gimana kalau kita pujikan ini lagu yang ku kasih kau dengan. kasih Tuhan. Nah, ada ingat gak lagunya? Ada gerakannya loh Kak. Gimana Pak? Bentar, Ingat gak Kak? tak ingat. Oh ini, ku kasih kau dengan kasih. Ah, bener. Wih, yang goyang-goyang Iya, itu ya. goyang-goyang. Waduh, asik banget. Adik-adik, siap goyang di rumah? Siap ya? Ingat ya gerakannya ya? Ingat dong Kak, Gampang, Kak. pastinya Oke, ingat. coba Kan kita gampang. kita pujikan refnya dulu. Ya. Oke, coba yuk. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Sekali lagi ngomong sama kanan kirinya kalau ada temennya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih. Yuk kita goyang buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semangat yuk. Kita pujikan ku kasih kau. Bagaimana aku harus mengatakan. Ayo goyang di rumah. Perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih. Bagaimana? Yuk gerak semua. Bagaimana aku harus mengatakannya. Perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih
kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada dalam hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Waduh, beri tepuk tangan lagi dong buat Tuhan Yesus. Yeay. Aduh, ternyata Tuhan Yesus itu mengasihi semuanya. Nggak cuma orang Jawa, tapi juga semuanya. Semua seluruh Indonesia, Nah, bahkan bener seluruh banget. dunia. Seluruh Kak. dunia dikasihi Wah. Tuhan. Waduh, hari ini Keren, kita udah belajar tentang Pulau Jawa, Jawa, baju adat, baju lurik sama baju kebaya. Wah, tadi ada 5 ya provinsinya, 5 apa 6 ya? 6 ya. Tadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten. Nah, adik-adik, nanti kalau misal UAS atau UTS ada pertanyaan itu gampang jawabnya Pasti ya. bisa. Waduh, oke. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Iya. Nah, yuk kita berdoa dulu sebelum kita memberi persembahan buat Tuhan. Kak Tessa yang pimpin. Yo, Kak Tessa yang mimpin doa, dia berdoa sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Tuhan pada sekolah minggu siang hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mempersembahkan Tuhan sedikit dari berkat-Mu, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat memperluas Tuhan kerajaan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang melipat gandakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari adik-adik kita mau persembahan, caranya seperti biasa. Adik-adik bisa Lewat QR code di layar ataupun adik-adik bisa dititipin ke papa orang mama. tuanya, papa Ya, yang mamanya ibadah setiap gereja. minggu, setiap ibadah. Titipin. Yuk, Ya, mari kita mau pujikan persembahan, Yesus pujikan Kekasih Yesus Jiwaku. Kasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku
Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Nah, udah ya adik-adik ya, pasti sudah persembahan ataupun nanti bisa dititipin papa mamanya. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Firman Tuhan, Tuhan. Kak. Kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mau menyembah Ya, Tuhan. adik-adik boleh duduk, siapkan posisi terbaik buat kita mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan kakak-kakak guru. Yuk, kita siapkan hati kita terlebih dahulu. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau bersyukur sama Tuhan, dan kita mau pujikan selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ayo kita mulai dari awal, kita lebih sungguh-sungguh katakan, Tuhan selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu Yang tak ya Tuhan di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita buka telinga kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan Yesus. Ini setiap telinga kami, ini setiap mata kami mau melihat Tuhan, firman-Mu nyata di hidup kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik, kita lipat tangan, kadang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap pujian kami, ini setiap persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Kami buka benar-benar hati kami, telinga kami, dan kami buka mata kami untuk kami melihat kebenaran firman-Mu nyata di hidup kami Tuhan. Kau memberkati kakak guru yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus, selamat siang. Kita ketemu lagi dengan Bu Simon ya, untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah sebelumnya Bu Simon mau tanya nih, halo yang di Gumpang, Cika, Shalom, yang di Kartasura, yang di Pucangan, atau Kine, yang di Bolon. Halo, selamat siang, kita ketemu lagi bersama-sama, kita mau streaming untuk sekolah minggu. Halo Jason juga. Nah puji Tuhan, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kesempatan siang hari ini kita bersama-sama mau belajar firman Tuhan. Tidak terasa adik-adik, kita sudah masuk kepada bulan Februari ya toh. Kemarin baru Natalan. Halo adik-adik, walaupun Natalnya dengan apa? Adik-adik tidak kumpul bareng-bareng dengan streaming aja. Ya toh, semua saat itu mengikuti Natalan melalui streaming apa enggak adik-adik? Apakah malas? Streaming gue aku enggak mau gitu. Nah, lebih dari itu adik-adik, Natal kemarin dari sekolah minggu juga bagi souvenir ya, bagi bingkisan. Halo adik-adik semua dapat bingkisan? Ada yang belum dapat? Ayo teman-temannya kalau ada yang belum dapat, ngomong ya. Nanti bapak ibunya suruh datang ke gereja. Di gereja barat yang kita sekolah minggu itu atau di TK Pelangi Kasih, adik-adik bisa minta bingkisan, tapi bukan adik-adik tapi orang tuanya, bapak atau ibu datang ya toh, daftarkan ini namanya, alamat, nah nanti adik-adik bisa dapat bingkisan itu. Nah puji Tuhan, tetap nantikan ketemu dengan Bu Novi ya di sana jam 8 sampai jam 11 di TK Pelangi Kasih. Nah silakan adik-adik bisa mengambil bingkisan yang belum dapat bingkisan Natal. Nah puji Tuhan adik-adik, bagaimana kabarnya? Semua sehat? Ya. Nah kalau hari-hari ini kita masih dalam apa? Pandemi ya, COVID-19 belum berlalu. Nah adik-adik masih sekolah di rumah toh?
belum ketatap muka atau belum ketemu dengan teman-teman toh juga ibadah sekolah minggu pun masih streaming di rumah. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik masih semangat dalam ibadah sekolah minggu di rumah dengan streaming ataukah sudah ogah-ogahan? Males aku sekolah minggu yo ngrungokke ngono tok, HP-nya kecil, malah mainan game, ndak sekolah minggu, ndak dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, siapa yang rajin tetap sekolah minggu melalui streaming, yang mendengarkan setiap firman Tuhan. Nah kalau adik-adik seperti itu tetap ada pengumuman mesti tahu, tapi kalau tidak pernah dengarkan, ya tidak tahu seperti hadiah tadi. Aku kurang ngerti yuk, karena adik-adik tidak pernah mengikuti acara streaming sekolah minggu. Nah adik-adik ayo kita mulai kembali ya, ayo semangat lagi ya. Bersama-sama untuk dengarkan sekolah minggu dengan streaming ya. Besok kalau COVID ini sudah berlalu, nah adik-adik bisa kembali ke gereja bareng-bareng. Adik-adik mau toh kita berdoa ya supaya COVID ini cepat berlalu. Kita kembali semangat, walaupun dengan streaming di sekolah minggu ya, semangat tetap berdoa. Nah puji Tuhan adik-adik, siang hari ini Bu Simon akan membawakan satu firman Tuhan. Yuk Alkitabnya disiapin ya. Tolong ibu-ibu yang dampingi putra-putrinya coba dibukakan Alkitab kita yaitu di Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim itu Perjanjian Lama atau baru adik-adik? Masih ingat enggak? Masih sering buka Alkitab apa enggak? Iya. Hakim-Hakim ada Perjanjian Lama. Sesudah Yosua. Sebelum Rut ya ada Hakim-Hakim. Hakim-Hakim 6. Nah dibuka dulu kitab sucinya, Alkitabnya Hakim-Hakim 6 dibuka dulu. Nanti kita akan baca ya toh. Nah Bu Simon akan menceritakan firman Tuhan di Hakim-Hakim 6 ini dulu. Ya, Hakim-Hakim 6 ayat 1 sampai 23. Di situ perikopnya berjudul Gideon diangkat menjadi hakim. Ya, adik-adik kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan, pada saat itu bangsa Israel ya 7 tahun mengalami kesukaran, mengalami kemelaratan. Kenapa demikian? Firman Tuhan mengatakan bahwa 7 tahun itu bangsa Israel mengalami apa? Kalau panen mesti dijarah. Siapa yang jarah? Nah, saat itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Median, juga bangsa Amalek. Jadi bangsa Israel kalau dia menanam, kalau di sini mungkin nandur pari gitu ya. Kalau di sana kan nandurnya gandum gitu ya. Nah, sesudah dia menabur, dia mengerjakan sampai sudah mulai gede, mulai mau panen. Nah, saat itulah begitu mau panen, orang Median ini, bangsa Median dan Amalek langsung datang. Untuk ngapa adik-adik? Ngambil, menjarah. Ya toh, apa yang ditabur tadi sudah mulai mau panen, mau dipanen bangsa Israel, tapi orang Median ini datang. Dan orang Amalek datang untuk apa? Mengambil gandum yang sudah mulai bisa dipanen ini tadi. Semua diambil. Bukan itu saja. Dia datang bukan hanya mengambil tanaman-tanaman, tapi juga mengambil apa? Ternaknya, ya, kambingnya, domba, sapi lembu, keledai, diangkut dibawa ke tempat orang Median tadi. Nah, pada saat itu orang Israel itu tidak berani ngelawan. Dia hanya diam saja, malah ketakutan. Jadi kalau rombongan rame-rame, orang Median datang, dia tidak melawan, dia malah sembunyi, malah berlari dia. Apa? Rumahnya di gua-gua, dia malah sembunyi di gua. Karena apa? Takut dengan orang Median dan orang Amalek tadi. Nah adik-adik bayangkan kalau 7 tahun bangsa Israel mengalami seperti itu. Lalu apakah dia bisa makan? Sudah rekoso-rekoso menabur, nandur gitu ya. Tapi akhirnya yang makan orang lain. Yang nikmati orang lain. Bagaimana sengsaranya. Nah 7 tahun lamanya seperti itu akhirnya bangsa yang dikatakan firman Tuhan mengatakan dia menjadi melarat, menjadi susah.
ya, tidak ada makanan, menjadi miskin dikatakan firman Tuhan mengatakan demikian. Nah, pada saat itulah ya tadi adik-adik, kenapa bangsa Israel mengalami demikian? Firman Tuhan mengatakan karena selama 7 tahun itu bangsa Israel tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Dia tidak menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, tapi menyembahnya kepada dewa Baal. Ya toh, jadi dia lupa meninggalkan Tuhan. Dia tidak taat lagi kepada Tuhan, tapi malah menyembah Baal. Nah, semua itu Tuhan izinkan. Nah, sesudah bangsa Israel mengalami kemelaratan, ya toh, karena dijarah oleh orang Median dan orang Amalek setiap hasil buminya, hasil ladangnya, hasil ternaknya, sampai dia menjadi miskin dan melarat. Saat itulah dia merasakan kesengsaraannya, lalu dia ingat kepada Tuhan, ingat kepada Allah yang hidup. Lalu dia berseru, dia berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan Yesus. Saat itu Tuhan tidak, wes aku rangurungoke, bukan begitu. Tuhan kita, Yesus Kristus itu adalah Allah yang penuh kasih. Dikatakan kalau kamu berdosa, kamu diampuni, kalau kamu mau berseru, ya toh, kalau mau bertobat, Tuhan akan mengampuni. Nah, pada saat itulah Tuhan mendengar doanya orang Israel, ya toh. Lalu bagaimana? Sudah Tuhan mendengar doanya orang Israel, nah lalu Tuhan melihat, nah keadaan orang Israel betul-betul melarat, memerlukan pertolongan. Dan Tuhan itu ya pertolongannya tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya kalau kita mau berdoa, kalau kita mau berseru. Nah, adik-adik, hari-hari ini kalau kita masih dalam pandemi, dalam COVID-19, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik ngelokro, enggak semangat lagi, enggak dengarkan streaming dalam sekolah minggu, wis ora berdoa, wis ora ibadah, wis ngene wae. Apakah seperti itu? Nah, kalau begitu ayo kita kembali seperti bangsa Israel tadi. Kita kembali beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita kembali berdoa, berseru kepada Tuhan. Supaya apa? COVID ini cepat berlalu. Bukan itu saja adik-adik. Kalau mungkin hari-hari ini adik-adik mengalami kesesakan, mengalami kesusahan. Bu Simon tidak tahu ya keadaanmu di keluarga masing-masing. Mungkin ada orang tuanya yang sedang sakit. Mungkin kena COVID-19, ya toh. Mungkin pekerjaannya sedang di PHK, mungkin gaweane atau hasilnya menurun. Karena apa? Ini ada PPKM ya, pembatasan di dalam bekerja, mungkin yang buka warung jam 7-8 harus tutup. Nah, mungkin penghasilannya sudah ya toh. Nah, adik-adik bagaimana dengan menghadapi demikian? Apakah ya wis ben bapakku, mbokku ya wis ben sakarep apa begitu? Nah, adik-adik. Nah, di sini Bu Simon mengajukan cerita. Tadi dikatakan bangsa Israel berseru kepada Tuhan, ya toh. Nah, dalam firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 6 ini dikatakan ada seorang ayah, ya toh, namanya Bapak Yoas, ya. Bapak Yoas, ya. Bapak Yoas punya anak namanya Gideon. Siapa? Bapak Yoas punya anak laki-laki namanya Gideon, dikatakan dalam firman Tuhan. Nah, pada saat itu Gideon sedang apa? Dia sembunyi. Ngapain sembunyi? Sembunyi tapi bekerja. Kerjanya apa? Mengirik gandum. Nah, kalau sekarang mungkin ya nyelep gitu ya. Nyelep padi. Nah, ini dikatakan mengirik gandum. Kenapa dia bersembunyi? Kok enggak di depan rumah, tapi dia sembunyi. Sambil apa? Ngirik gandum tadi. Karena apa? Kalau dia nanti kelihatan orang Midian sedang ngirik gandum, wah nanti dijarah diambil lagi. Makanya Gideon takut, dia sembunyi. Sambil tadi ngirik gandum supaya tidak ketahuan orang Midian atau orang Amalek. Nah, pada saat sedang ngirik gandum, dengan asiknya sibuk ngirik gandum, tiba-tiba adik-adik.
dia mendengar suara. Ya. Seorang malaikat datang kepada Gideon. Ya. Apa kata malaikat itu? Coba kita akan buka dari tadi Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Adik-adik kita mulai baca firman Tuhan. Inilah kata malaikat itu kepada Gideon. Ya, Hakim-Hakim 6 pasal 6, Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Ya, saya akan bacakan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Gideon ya, dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, inilah kata-kata malaikat kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Lalu Gideon ini bingung, noleh, sopo sih ngomong? Loh, ternyata malaikat yang sedang ngomong dengan Gideon. Gideon bingung, kok malaikat itu ngomong? Ya katakan, aku sebagai pahlawan yang gagah berani, bahwa Tuhan menyertai aku. Gideon ini mikir, nek Tuhan menyertai aku, kok bangsa Israel ngalami kesusahan, mengalami sampai melarat, sampai miskin karena orang Midian itu. Nah, lalu malaikat itu juga berkata, Tuhan akan memakai engkau Gideon, kamu akan dipakai Tuhan memimpin orang Israel untuk membebaskan dari orang-orang Midian dan orang-orang Amalek. Lalu Gideon ini berkata, loh Tuhan, bukankah aku ini kaum yang paling kecil? Di keluargaku aku ini anak yang paling kecil. Masa Tuhan mau pakai aku Tuhan? Nah itu kata Gideon. Tapi malaikat itu berkata lagi, Tuhan mau memakai engkau. Walaupun kamu kecil, walaupun kamu dalam keluargamu paling muda. Tapi Tuhan mau memakai kamu Gideon. Tuhan akan menyertai engkau untuk kamu memimpin orang Israel supaya memerangi orang Midian dan orang Amalek itu. Ya adik-adik mau dipakai Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan yang berani. Ya toh, walaupun masih kecil jangan ngomong aku cilik, bukan begitu. Tuhan pakai itu bukan kecil, bukan besar, bukan tua, bukan muda. Tapi asal kamu mau, imanmu sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berikan kamu kuasa untuk apa? Menjadi pahlawan yang mau dipakai Tuhan seperti Gideon tadi. Dan nanti firman Tuhan berikutnya dikatakan bahwa Gideon bisa dipakai Tuhan memimpin bangsa Israel untuk memerangi orang Midian, orang Amalek, dan Gideon menang. Karena apa? Tuhan menyertai Gideon. Begitu juga adik-adik, bahwa Tuhan Yesus menyertai adik-adik semua. Asal kamu mau sungguh-sungguh, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan ngelokro lagi, jangan malas lagi, ogah-ogahan, tapi kembali semangat. Kembali berbakti kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun dengan streaming, sehingga imanmu akan bertumbuh dan kembali sungguh-sungguh di dalam belajar. Karena apa? COVID-19 kita belum tahu selesainya, tapi adik-adik tetap semangat, tetap berdoa bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau kita mau percaya, kita mau berdoa, berseru kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bisa dipakai menjadi pahlawan-pahlawan kecil yang berani seperti Gideon. Amin adik-adik. Kembali bangkit, bersemangat, menjadi terang. Puji Tuhan, haleluya. Salam adik-adik, selamat siang. Tuhan memberkati, kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, Alkitabnya ditutup, kita mau berdoa. Tangan dilipat, yuk. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu sudah hamba sampaikan kepada anak-anak-Mu dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat
bagi anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak boleh kembali bangkit, mau sungguh-sungguh, mau percaya kepada Engkau. Dan Tuhan mau pakai anak-anak-Mu walaupun masih kecil. Tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tetap sama ya Tuhan. Kau juga memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu semua. Pakai orang tuanya, membimbing anak-anaknya lebih dekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, berikan kekuatan, kesehatan, Kau berkati keluarganya masing-masing, berkati juga pekerjaannya. Kami percaya akan kuasa-Mu tetap sama, dulu, sekarang, ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar damai sejahtera-Mu menyertai kita semua, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapakku, haleluya, dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan adik-adik, shalom, Tuhan memberkati semuanya. Aku bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Dan menjadi terang, Tuhan datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, Dan kemuliaan Tuhan sungguh nyata terbit atasku. Sungguh nyata terbit atasku.